Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Nah, pagi hari ini adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Nah, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami, meskipun kebaktian kami diadakan secara online, tetapi semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, ayo kita memuji nama Tuhan. Mari kita nyanyi semua ya, hari yang terindah. Ayo semuanya tepuk tangan ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Mari nyanyikan sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalannya di hadapan, kasihnya kini jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu ya. Kita nyanyi Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Nah, kita nyanyi dari awal lagi ya, yuk buat gerakannya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya diharapkan tenang ya.
Ya, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Ya, Bosu berharap kalian semua di dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita stay di rumah, tapi jangan lupa untuk terus berolahraga supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya ya. Baik, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, baik, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan, dan kami juga mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Bosu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik. Nah, adik-adik, judul cerita hari ini yaitu Alkitab adalah senjata kebenaran. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasal yang keempat ya. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Satu lagi di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Dan terimalah kau topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh yaitu firman Allah. Nah, adik-adik, judul kita hari ini masih ingat tadi, Alkitab adalah senjata kebenaran ya. Namanya senjata. Senjata, tahu senjata ya? Ya, senjata. Nah, senjata itu untuk apa? Untuk berperang ya. Kalau zaman dulu adik-adik ya, senjata itu kalau berperang itu pakai apa? Pakai pedang ya. Sat ya, seperti Zoro gitu ya. Tapi zaman sekarang orang pakai pedang apa? Pakai perang pakai apa? Pakai senjata. Senjata. Nah, firman Tuhan dikatakan sebagai senjata ya, sebagai pedang roh dikatakan ya. Nah, adik-adik, sadar nggak kita bahwa kita memiliki musuh yang tidak kelihatan, tapi musuh ini setiap hari, setiap saat ingin menjebak kita, ingin menjatuhkan kita, ingin menghancurkan kita, ingin menipu kita, memperdaya kita. Kalian tahu nggak siapa musuh kita? Tahu? Yaitu iblis. Alkitab mengatakan iblis itu berkeliling dunia. Dia keliling, dia mencari orang yang dapat ditelannya, mencari orang yang dapat ditipunya. Bagaimana cara iblis menipu? Iblis menawarkan berbagai hal. Itu apa? Menawarkan kekayaan. Ayo, kalau kamu mau ingin kaya, sembah aku, katanya ya. Kamu ingin apa? Ketenaran. Kamu ingin menjadi orang terkenal, ayo sembah aku. Kedudukan. Kamu ingin menjadi orang yang mendapat kedudukan, ayo sembah aku. Dan berbagai macam kesenangan iblis tawarkan kepada manusia. Tapi ingat adik-adik, kalian tahu nggak? Apa yang ditawarkan iblis itu tidak ada yang gratis. Gak ada. Dia minta apa? Terakhir, nyawa kita. Mau? Wah, gak mau lah ya. Ngapain ikut iblis ke neraka ya? Dia minta nyawa kita. Nah, adik-adik, tahu gak adik-adik, yang iblis paling takuti dari anak-anak Tuhan itu apa? Ada dua hal ya, dengar baik-baik ya. Yang paling iblis takuti dari anak Tuhan ada dua hal. Itu yang pertama adalah ketika kita berdoa, dan yang kedua, ketika kita membaca Alkitab. Kenapa iblis takut ketika anak-anak Tuhan berdoa? Karena pada waktu kita berdoa, kita sedang menghadirkan hadirat Allah, dan Tuhan hadir, kita berbicara dengan Tuhan, dan iblis ketakutan, dia akan lari ya. Kenapa? Karena dia tidak berani berhadapan dengan Tuhan ya. Nah, makanya adik-adik, iblis tidak suka kita berdoa, dibuatnya kita malas ya kan. Waduh, malam mau tidur, aduh capek lah, nggak usah berdoa lah. Hati-hati ya, malam iblis bisa menyerang kita pada waktu kita tidur kalau kita tidak berdoa. Kemanapun kita pergi, iblis selalu ingin menyerang kita, karena itu berdoa ya. Mau pergi kemana, mau sekolah atau kemana saja kita pergi, kita harus terus berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Iblis paling takut ketika kita berdoa. Dan yang kedua adik-adik ya, yang paling iblis takut adalah ketika kita membaca Alkitab ya. Ketika kita membaca Alkitab, kenapa iblis takut? Karena pada waktu kita baca Alkitab, kita semakin mengerti tentang kebenaran, yang itu membuat iman kita makin bertumbuh dan kita semakin kuat, dan iblis tidak gampang mempengaruhi kita
ya. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita semakin mengerti bagaimana kerja iblis, dan iblis takut rahasianya diketahui, ya. Dan akhirnya dia berusaha supaya kita tidak membaca Alkitab. Makanya kalau waktu baca Alkitab kita dibuatnya apa? Ngantuk gitu ya. Waktu dengarkan cerita dibuatnya kita ngantuk. Ayo, siapa di sini lagi ngantuk nih? Ayo ya. Wah, berarti tidak ada yang mengantuk ya. Ya, iblis tidak suka kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, lupa tanya, iblis tahu nggak isi Alkitab? Tahu adik-adik. Dari Kejadian sampai Wahyu semua isi Alkitab dia tahu. Dan celakanya kalau kalian nggak tahu, ya kalian bisa dibodoh-bodohin sama iblis. Ya, iblis sudah memakai firman Tuhan dibolak-balik ya. Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, maka kita akan diperdaya oleh iblis. Nah, adik-adik di sini siapa yang pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu habis? Ada? Aduh, Boksu berharap kalian pernahlah membaca satu kali ya dari Kejadian, paling nggak satu kali atau dua kali dan seterusnya. Kalau Boksu gimana? Boksu udah berkali-kali ya. Nah, sudah adik-adik, Alkitab dikatakan sebagai senjata. Senjata untuk apa? Berperang ya, untuk berperang. Kalau kita tidak punya senjata berperang, musuh kita pakai senjata, maka kita pasti kalah ya. Kita punya senjata tapi kita nggak pakai senjata, kita berperang, menang nggak? Pasti kalah. Senjata yang kita punya harus kita pakai untuk berperang ya. Senjata kita apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah senjata, kita dikatakan pedang roh, senjata untuk mengalahkan iblis. Nah, celakanya kalau iblis tahu firman Tuhan, iblis bisa pakai firman Tuhan menyerang kita, nggak bisa. Nah, kalau kita yang nggak tahu firman Tuhan, maka kita bisa kalah. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita pakai firman itu, maka iblis yang kalah. Nah, Boksu akan cerita sedikit ya, bagaimana iblis bisa pakai firman Tuhan untuk menyerang kita, dan kita juga harus pakai firman Tuhan. Nah, di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 di sana menceritakan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, ceritanya begini adik-adik ya. Waktu Tuhan Yesus sebelum memulai pekerjaannya di dunia ini, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, selesai berpuasa, namanya selesai berpuasa pastilah lapar. Yesus dalam keadaan lapar di padang gurun gitu ya, nggak ada makanan gitu ya. Iblis datang mencobai Tuhan Yesus ya. Mencobai dengan apa? Dengan makanan. Iblis berkata begini, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu itu roti. Wah, orang lagi lapar pasti pinginnya makanan ya. Kalau orang di Timur Tengah makanannya roti gitu ya. Nah, bagi Yesus bisa nggak ngubah? Kecil ya. Orang lagi lapar tergoda nggak? Bisa tergoda. Tapi Yesus tidak tergoda. Iblis menyerang Yesus di dalam keadaan lapar, tapi Tuhan Yesus memakai firman Tuhan untuk melawannya. Yesus berkata apa? Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari apa? Ayo, kue tiaw? Bukan ya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wah, iblis dapat serangan yang telak. Iblis kalah. Apakah iblis menyerah? Enggak. Dia coba lagi yang kedua, serangan yang kedua. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang tinggi, lalu diperlihatkanlah seluruh kuasa dan kemuliaan dunia ini. Lalu iblis berkata, semua kuasa dan kemuliaan ini sudah diserahkan kepada aku, dan aku bisa memberikan kepada siapa saja yang mau menyembah aku. Kalau kau mau menyembah aku, ini pun aku berikan kepadamu. Wah, seluruh dunia aku berikan kepadamu. Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi. Siapa yang menciptakan dunia ini? Dia yang menciptakan ya. Masa Tuhan Yesus suruh menyembah dia? Kan gitu ya. Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan Yesus pakai firman Tuhan untuk menyerang, mematahkan serangan iblis ini. Apa yang katakan Yesus? Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada dia saja kamu berbakti. Wah, iblis kalah lagi ya. Nyerah iblis? Enggak adik-adik. Serangan yang ketiga, Tuhan Yesus dibawa kemana? Ke bumbungan bait Allah, ke atas bait Allah, tempat yang tinggi. Lalu iblis berkata begini, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau. Wah, iblis pakai firman Tuhan loh. Ada tertulis tentang engkau loh, bahwa ia akan
mengirimkan malaikatnya untuk menatang kakimu sehingga engkau tidak akan terantuk oleh batu, gitu kan. Iblis pakai firman Tuhan. Tapi Yesus mau nggak tergoda? Enggak. Apa Yesus katakan? Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis, serangan yang ketiga, iblis kalah. Ya, lalu iblis pergi. Nyerah? Enggak. Alkitab mengatakan dia mencari waktu yang tepat untuk menyerang kembali. Wah, nah di sini kita bisa melihat adik-adik bahwa firman Tuhan, Alkitab itu senjata yang luar biasa, yang ampuh untuk apa? Mengalahkan tipu daya iblis, serangan-serangan iblis. Nah, kalau kita tidak pakai senjata itu, maka kita bisa kalah. Pakai senjata itu. Karena itu rajinlah baca Alkitab, hafal ayat Alkitab. Semakin banyak ayat Alkitab yang kalian hafal, itu sama dengan kalian mengumpulkan peluru yang banyak untuk apa? Untuk suatu saat bisa melawan serangan-serangan iblis. Ya, karena itu mari kita cintai Alkitab, baca Alkitab, hafal isi Alkitab, dan pakai itu untuk sebagai senjata kebenaran. Amin. Nah, cerita kita sampai di sini adik-adik, dan ya, kita berdoa sebelum kita menutup. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, dan biarlah setiap kami boleh benar-benar mencintai firman-Mu, menyimpan di dalam hati dan melakukannya sebagai senjata kebenaran, sehingga kami dapat mengalahkan tipu daya iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasa di akhir cerita Boksu akan memberikan satu buah kuis. Ya, kalian harus bisa menjawab secepatnya ya. Yang paling cepat dan jawabannya benar akan mendapatkan hadiah sebuah Alkitab yang baru. Nah, nomornya di sini nih, nomor WA-nya Boksu, dan pertanyaannya dengar baik-baik. Pertanyaannya gampang sekali. Kalian tadi mendengarkan cerita Boksu pasti bisa menjawab. Anak yang TK pun bisa menjawab. Oke? Perhatikan pertanyaannya. Apa yang paling iblis takuti dari anak-anak Tuhan? Ya, anak Tuhan lagi ngapain yang iblis paling takut? Dua hal tadi ya. Yang paling takuti oleh iblis itu apa? Titik-titik dan titik-titik. Dua hal itu apa? Silakan segera menjawab dan WA secepatnya. Semoga kalian menjadi pemenangnya. Oke. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Kita berdoa Bapa kami. Lalu kita doa nyanyi Bapa terima kasih. 主祷文，我们在天上的父，愿人都祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人。不叫我们一前试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全赐福的，直到永远。阿min, amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Ya. Sampai jumpa. Bye bye.